designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, aku di kabar lek wong Jepang nyerah teko sekutu. Jadi kekosongan kepemimpinan Indonesia iki. Kenal Kak Bang Mujino, entang nih lah nih maksud kekosongan kekuasaan. Tak jelas ke yo, wong Jepang ora berkuasanya di Indonesia. Oh, yuk kita dong. Apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan saja? Cak mana kalau kita minta Bung Karno sama Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau udah mengikuti bola kapan uju. Mari kita naruh gopok lombahan Bung Karno untuk nyawa kau hal saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih ada bapak tak di rumah? Oh, ada Bapak. Ada yang dibicarakan ya? Yuk saja bu, kuasa selama kau omong kok. Oh, silakan masuk. Pak, ada golongan muda yang saya Bapak. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Kuasa selama kau omong kok bung. Mari. Apa yang ingin kalian bicarakan? Yuk saja bung. Si kami memang seinfo bahwa tentara Jepang kok nyerah sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Iya Bung, jadi kamu harus dulu kau melaksanakan proklamasi. Iya Bung, kalau tidak melakukan tindakan secepatnya bakal banyak pertumpahan darah yang terjadi. Tidak usah menunggu besok. Potong leher aku malam ini juga. Waalaikumsalam. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk memikirkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Ya, saya setuju. Lagi pula yang terpenting sekarang kita harus menghadapi sekutu yang kembali ingin berkuasa di negara ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita harus mengabaikannya saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Dan kita tetap harus melihat ke depan dan memikirkan semuanya secara matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Kami bermaksud untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Baiklah. Mari Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Bung ke tempat pengasingan. Untuk apa? Ini demi keselamatan Anda, Bung. Saya tidak akan pergi kecuali saya membawa Anda dan istri saya. Baiklah, Bung. Silakan bawa Ibu. Mari kita pergi ke Rengas Dengklok. Baiklah, Pak. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada saya sekarang, saya akan menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan tepatnya di Rengas Dengklok. Nak. Ya, Bu. Antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah. Mengapa kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bung, kami lancang ini demi keselamatan Anda. Kami di sini ingin ngomongi kembali masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan masih kami bicarakan di sidang PPKI? Itu memang benar, tapi kami berpendapat ngapa harus nunggu Jepang.
Kan kita bisa merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, kita belum siap dan masih perlu bantuan dari Jepang untuk merdeka. Kok mana kalau itu janji manis Jepang, Mbak? Apa yang akan Anda lakukan? Selama ini kami menunggu janji nabung, kami harus gantado melaksanakan proklamasi. Gua ini masyarakat, sikok bertahun-tahun saya dijajah di Dinganan Dewi. Mereka juga berhak bahagia dan bebas. Tenang, saudara-saudara, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda soal masalah proklamasi ini, Bu. Kami semua juga tidak memperhitungkan ini dengan begitu matang. Tapi saya percaya bahwa kita bisa bangkit untuk memerdekakan Indonesia, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Kita pasti bisa, Bung. Dengan usaha kita pasti bisa menemukan jalannya. Apalagi para pemuda di Jakarta sudah menyiapkan strategi jika tiba-tiba ada serangan dari bangsa Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalau kalian semua tidak apa-apa. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kalau begitu, lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Karena di Jakarta juga pasukannya sudah siap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membahas tentang naskah proklamasi kemerdekaan kita? Bagaimana kita cari tempatnya dahulu, Bung? Apalagi kan Jepang tidak memperbolehkan kita membahas tentang kemerdekaan. Ide yang bagus. Menurut saya, kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Lantas siapa yang akan menandatangani proklamasi itu? Jepang memproklamasi, ditandatangani oleh Kam Si Ratong Pagi Sadong, seperti Amerika mendeklarasikannya. Jangan, kita harus berbeda dari yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Nyak penuju, si menandatangani Genok Jarmak Wagawo, Gusi Bung Hatta, sebagai wakil Indonesia. Bagaimana? Usulannya yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Sayuti, tolong ketik teks proklamasi dan jagalah dengan baik. Baik, Bung. Kita akan melaksanakan upacara bendera dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Gimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang Ibu punya hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, yang penting kita sudah berusaha. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan sang saka merah putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sang saka merah putih. Ya sudah, Bapak sebaiknya bersiap sana menyusun pidato untuk Bapak bacakan besok. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.